Ini udah kayak cerita sejarah nih. Asli. 4 Januari Chelsea ulang tahun. ulang tahun dan disambut dengan istimewa sama Subud 28. Anjay. Ketika kita press di jalan 100 metro itu, mereka secara mendadak keluar sih. Dia keluar bawa bambu yang panjang banget dan gue nggak tahu itu cara masukinnya kayak gimana. Ke dalam metro itu. Iya, dan bayarnya juga panjang-panjang banget. Akhirnya sedikit kita mundur cuy. Kaget dada. Karena dada. Duduk langsung muntah darah. Kabar gue rame nih. Gue rame. Ya udah, akhirnya kita keluar nih. Dan itu 2 dari Velbak ke 6 jalan kaki cuy. Di kala itu di antara hujan dan teriakan spesies kami. Anjay. Boleh diceritain itu gimana? Oke, kali ini ketemu lagi sama gua Gezi. Masih sama kayak kesempatan sebelumnya. Di sini gua udah datengin narasumber dan tamu. Nah, untuk tamu kali ini spesial juga bagi gua karena gua baru pertama kali ketemu sama dia, tapi rasanya kayak udah deket aja kan. Mungkin udah dewasa kali ya kan. Dulu bisa dibilang musuh tapi nggak pernah ketemu di jalanan. Nah, tamu kali ini itu dari daerah Fatmawati SMA-nya. Lu pasti gue yakin udah pada tahu sih kalau daerah Fatmawati itu pasti daerahnya siapa, ya kan? Iya. Yaitu Censi 1 Cendrawasih, ya kan? Namanya adalah Gopal. Nah, di sini gue dan Gopal bakal cerita-cerita tentang masa lalu kita, sampai gimana cara kita berubah dari masa lalu itu. Di cerita itu kita juga bakal, ya memang ada beberapa cerita yang kelamnya juga kita ceritain sebagai panjat dan loncatan kita. Panjatan dan loncatan kita. Gimana sih caranya kita berubah ninggalin masa lalu itu? Oke? Disimak sampai habis ya kan? Nah, sebelum kita mulai biasa kita ritual dulu foto bebas 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anjay. Oke. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Gopal. Pal, mungkin bisa kenalin diri secara singkat ya kan? Dari nama, SMP, SMA di mana? Nama lengkap gue biasa itu Muhammad Kofal Al-Farisi. Terus gue biasa dipanggil Gopal. Gue background pendidikan dari kecil sampai menuju dewasa itu biasa sebelum masuk Censi ya ini. Gue biasa sekolah di background pendidikan yang agamis lah. Maksudnya agamis gimana tuh? Kayak sekolah di sekolah yang berdasarkan agama lah gitu. Oh, ngerti agamis. Iya, agamis. Okay. Ya, gue sekolah di SD Darul Maarif. Di Fatmawati juga. Terus gue melanjutin ke Sanawiyah di Darul Maarif juga. Terus singkatan DM namanya. DM. Nah itu dia sekolahnya, gue nggak tahu kalau Censi itu sebenarnya ada depan sama DM itu. Tapi gue nggak tahu Censi. Sekolah itu lo nggak tahu. Gue nggak tahu. Oke, terus. Akhirnya gue lulus dari Sanawiyah tahun 2000 berapa ya? 2011. Gue masuklah Censi gitu. Cuman panjang cerita sih sebenarnya. Gue bokap pengennya gue sekolah agama lagi, cuman gue kayak masa agama lagi sih. Kayak gimana gitu. Yaudah, dia akhirnya dipilihnya sama nyokap gue Cendrawasih itulah. Tapi gue belum tahu sebenarnya Cendrawasih itu kayak gimana sih. Ini sekolah aja lah gitu. Nah, kalau dengar sih nggak dengar sih. Emang kan lu dulu bisa dibilang ya ikut-ikutan bandel juga ya kan pada zaman dulu. Itu lu bandelnya pas emang udah dari SMP bandel apa emang pas masuk Censi baru bandel apa gimana tuh? Jadi sebelum masuk Censi gue udah bandel sih di SMP. Cuman untuk masuk di dunia, gue sih sebutnya ini lebih suka petarung jalanan sih. Petarung jalanan? Iya sih. Karena emang semua kita fight itu di jalanan kan soalnya. Betul kan. Terus ya gue berkecimpung di hidup pertarungan jalanan itu di SMP. Cuman bukan atas menamakan sekolah, bukan. Tongkrongan biasa aja. Tongkrongan di SMP? Ya kampungan lah jatuhnya. Nah gue udah bandel sebenarnya di kampungan. Sebelum gue masuk ke Censi. Gue udah mulai kena faktor lingkungan sih lebih utamanya. Terus gue bentuk kelompok yang alumni yang sekolah di situ, terus gue campur juga sama Akamsis itu yang gue tongkrongin tepatnya, yang gue sebut namanya Warom dulu. Warom. Jadi ada warung di sekitar sekolah gue itu. Nah omnya ini asik banget nih. Meskipun dia tua cuman humble banget. Jadi yaudah gue nongkrong situ, akhirnya gue berkembang, kelompok gue besar dan gak terkalahkan cuy. Anjay. Serius deh. Di zaman SMP waktu itu. SMP 2010, 11, 12. 9, 10, 11. 12 udah mulai redup gitu. Nah, lu berarti bisa dibilang emang dari SMP udah kebawa arus-arus bandel karena faktor lingkungan ya? Iya. Nah, lingkungan lo emang pas SMP itu dekat sama Warom itu, jadi lu nongkrong gitu ya? Betul. Nah, kalau di Censi sendiri, lu angkatan? 2014 murni, emang 14? Murni 14 sampai lulus 14. Gimana tuh? Coba ceritain dikit angkatan lo di 2014, gimana sih Censi itu?
Sebenarnya gue lebih flashback lagi ya. Iya. Ketika gue masuk CNC itu, sebenarnya gue anak baik-baik cuy. Gue nggak nongkrong sama sekali, gue nggak nongkrong. Karena gue ngeliat kayak kakak kelas gue, agit gue itu kayak senioritas banget cuy. Gue nggak suka banget sebenarnya. Jujur aja nih ya, udah lulus juga sih ya. Selalu kan. Pada saat itu lu nggak suka lah. Iya, gue nggak suka sama 2012 gue. Agit gue lah itu. Karena lebih menjunjung senioritas dibanding kayak friendly lah gitu. Lebih welcome sama adik kelas. Tapi itu gue nggak dapetin di situ. Akhirnya gue jarang nongkrong, jarang ribut juga. Sebenarnya gue pengen banget ribut bareng temen angkatan gitu kan. Iya. Cuman gimana ya? Karena ngeliat gue ngeliat kakak kelas gue menerapin pergaulannya senioritas gitu, gue jadi malas cuy. Tapi sempat beberapa part peperangan gue tetap ikut karena gue ngeliat angkatan gue sih waktu itu. Nah terus berarti setelah kelas angkatan 2012 lulus lah, baru di situ lu menjadi lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi. Karena menurut gue senioritas yang ada di CNC itu kayak nyerangnya itu bukan fisik, bukan cuma fisik aja, tapi psikis. Karena mungkin lu pernah dengar nggak sih kalau CNC itu tatarannya itu nggak manusiawi. Pernah dengar sih, iya. Cuma gue belum tahu. Mungkin bisa diceritain dikit, tapi tanda kutip jangan buat ditiru. Sip, ya. Jangan ditiru. Dan gue nggak mau ada lagi sebenarnya di CNC angkatan berikutnya tuh terapin senioritas yang sama kayak gini, jangan. Gimana? Ketika gue masuk di CNC itu masih ada, gue masih pakai seragam SMP kalau nggak salah itu. Gue dibawa sama 2012 gue di satu tempat lapangan terbang gitulah pokoknya. Dan gue dibarisin semuanya angkatan gue. Gue disuruh makan nasi bungkus yang udah dicampur kotoran. Kotorannya tuh apa? Kayak ludah, kayak sama, sorry banget nih, air kencing cuy. Oh iya. Lu bisa bayangin gak sih kayak gimana sih? Iya. Kacau banget kan? Itu kan nyerangnya psikis banget kan? Iya. Mental kan dipertaruhkan banget gitu. Ya akhirnya teman-teman gue yang gak kuat mentalnya satu persatu pergi. Malas nongkrong lagi. Bahkan keluar dari CNC. Okay. Sampai gue kelas 2 pun, tadinya gue 7 kelas 1 sampai cuma 5 kelas. Karena banyak yang gak kuat sama senioritasnya. Gitu. Gue gak suka ya. Oke. Mungkin sebenarnya kita juga salah sih 2012 nya mungkin bisa dibilang salah, tapi kita nggak bisa juga nyalahin banget 2012 karena mungkin ini Pak, mungkin dia dulu digituin kali ya. Mungkin ya. Iya sih. Ya yang bisa diambil berarti ke depannya jangan sampai gitu lagi. Asli. Oke, nah setelah 2012 lulus lu berarti baru ikut-ikutan ribut, baru aktif nongkrong kayak gitu-gitu. Lebih aktif, cuman gue udah aktif sih sebenarnya di kelas 1, cuman nggak selalu setiap hari, nggak. Kalau setelah gue kelas 2 itu baru mulai aktif banget setiap hari. Gue pasti nongkrong karena gue udah ngeliat kayak angkatan gue udah mulai solid banget nih. Solid banget, udah banyak yang nongkrong. Akhirnya udah gue pantengin terus. Tapi Pak, CNC emang kalau gue lihat foto zaman dulu itu emang udah dari zaman dulu emang udah keras sih, soalnya banyak beredar juga foto CNC di zaman dulunya, alumni tuanya tuh emang udah gimana, keras lah lakuin emang CNC. Betul. Ternyata emang keras juga tatarannya. Emang keras juga tatarannya. Keras juga. Itu sih kayak ngebentuk mental petarung sih kayaknya di situ tuh. Oke. Nah, di CNC sendiri mungkin bisa lah buat flashback dikit kita, lu ceritain mungkin kejadian-kejadian yang menurut lu paling entah seru, entah paling berkesan, ya paling seru lah pas di jalanannya itu. Mungkin banyak kali ya cerita-cerita kayak gitu karena hampir setiap hari di satu minggu itu kita berantem sih. Entah itu berantem kecil atau berantem besar, udah banyak banget, sering banget. Cuman yang gue inget ada satu cerita yang setelah kejadian itu gue beri judul sih. Gue beri judul gini, di kala itu di antara hujan dan teriakan spesies kami. Anjay. Di antara itu, di kala itu di antara hujan dan teriakan spesies kami. Anjay. Boleh diceritain itu gimana? Di saat itu tuh CNC ulang tahun cuy. Tepat di tanggal 4 Januari. Ini udah kayak cerita sejarah nih. Asli. 4 Januari CNC ulang tahun. Ulang tahun dan disambut dengan istimewa sama Subud 28. Anjay. Oke. Kacau. Dan apa namanya? Situ emang suasananya hujan-hujan gerimis gitu lah. Gitu, kita pas banget bel pulang sekolah, dengar kabar Subud udah deket sama CNC, 1 bis penuh gitu. Serentak 3 angkatan, 13, 14, 15 kalau nggak salah waktu itu. Iya.
turunlah ke bawah, kita nyebar ke jalanan, dibagi beberapa kelompok perangkatan lah. Satu angkatan di pos, satu lagi di Indomaret seberang. Di Indomaret Censi, samping Muamalat. Bener, nggak lama kemudian Subut datang, 1 Metro. Subut datang, kita babi buta pasti. Apa namanya? Bis sudah hancur. Oh, Subut naik metro datang. Naik metro. Memang dia datang buat nyambut itu. Buat nyambut dia. Emang kan udah rame kan di Twitter kan. Udah kontakan paling mungkin ya. Oke. Itu kan zamannya tuh Birmania itu ya di Twitter. Iya, gue ingat tuh. Terus. Itu udah mulai rame tuh. Akhirnya kita bentrok di situ. Habis lah Subut 28. Cuman yang bikin gue shock itu mereka ketika kita press di jalan 1 Metro itu, mereka secara mendadak keluar, Cek. Keluar ngebikin shock kita. Dia keluar bawa bambu yang panjang banget, dan gue nggak tahu itu cara masukinnya kayak gimana ke dalam metro itu. Iya, dan bayarnya juga panjang banget. Akhirnya sedikit kita mundur, cuy. Kaget, tapi bukan jebol, tapi itu karena kita shock aja, kaget aja gitu. Okay. Akhirnya kita bentuk barisan lagi, kita ribut situ. Nah, akhirnya mereka mundur lah. Itu ributnya gimana tuh? Pas dia turun bawa BR, lu juga akhirnya kan mundur dikit, kaget. Gue kaget bukan buat jebol, tapi buat atur barisan lagi gitu. Buat atur barisan lagi, akhirnya udah ngumpul bener-bener, kita bentrok langsung ke situ. Pecah tuh? Pecah langsung habis. Metronya masih di tempat? Masih di tengah-tengah malah. Terus lu, wah itu berarti habis. Pecah banget? Habis, pecah. Terus? Untung gak ada, korban sih. Korban ada sih kayaknya di pihak gue waktu itu. Muntah darah. Karena kena disambit pohon blok yang besar banget. Kakak kelas gue. Samping gue persis, gue ngeliat pohon blok, kena dada. Karena dada. Duduk, langsung muntah darah sih. Gitu. Itu sih salah satu yang gue alamin waktu itu. Paling gue ingat sampai sekarang itu. Itu pas hujan emang? Pas gerimis hujan gitu. Anjay. Dan nggak sampai situ juga, guys. Habis itu kita menang, kita nggak cabut. Karena kita tapi sorry gue potong, itu pas kan yang Subut turun dari metro, bentrok, Subutnya mundur, emang cabut Subutnya gitu? Iya, cabut aja udah. Akhirnya lu udah balik lagi tuh? Balik lagi ke Censi. Iya, Turken namanya. Kemana? Turken, nama tongkrongan Censi, ya. Oke. Turunan kentang gitu. Oke. Masih dalam satu kawasan sekolah gitu. Kita ngumpul, kita nggak balik tuh. Karena kita dengar kabar STM Dayak mau datang. Yaudah kita tunggu sampai sore sekitar jam berapa ya? Jam 5-an lah, jam 4, jam 5-an. Dia nggak kunjung datang tuh. Dayaknya nggak datang. Akhirnya karena rumah gue deket nih sama Censi nih, akhirnya gue balik dulu dah. Ganti baju kan. Gerah? Kotor cuy. Kotor kan dari basah. Basah. Iya, oke. Gue balik, nggak sampai 10 menit lah, gue balik lagi ke Censi. Gue shock banget ngeliat temen-temen gue udah pada jongkok, rata baris gitu, tangkap polisi cuy. Di tongkrongan itu? Iya. Lu pas datang? Iya. Gue mau gimana cuy? Gue mau nyelamatin atau... Ya nggak bisa lah nyelamatin cuy. Nggak bisa. Kalau masih sama musuh sih bisa sih. Ini nggak bisa. Sedih banget sih ngeliat teman-teman satu perjuangan di barisan depan kayak tangkap polisi gitu kan. Itu semuanya Pak? Iya, semuanya. Terus tangkap semua karena ada barang bukti juga kan di situ. Gue daerah ditangkap, bawa polsek. Itu sih bikin gue sedih sih. Seharusnya gue ditangkap juga, seharusnya gue solid. Yang sedihnya lu karena lu nggak ketangkap apa karena apa? Karena ya gue ngeliatnya teman-teman gue aja itu nggak tega sih. Nggak tega dibawa banyak. Jadi itu kejadiannya seru juga ya. Pas lagi Censi ulang tahun. Sambut sama Subut 28. Okay. Subut mundur. Yang kerennya ya itu sih pas. Kok kan Subut, gue bingung pas Subutnya kan ibaratnya lu bantai dah tuh di metro. Itu dia gimana tuh pas dibantai? Di dalam metro? Di dalam aja, bertahan mereka. Kayak biar gimana pun dia bertahan. Ditutup pintunya. Oh dulu masih ditutup pintunya? Iya, metro kan pintu kan tutupnya pintunya ada 2 gini kan. Langsung tutup pintunya, dar. Tuh lu pada keliling. Karena pasti macet juga kan. Udah habis metronya, nggak berbentuk tuh, udah kacau, udah pecah di mana-mana. Akhirnya mereka keluar dengan serentak, das. Keluar bawa bambu panjang banget, dan gue nggak tahu itu dia bisa masukinnya gimana caranya tuh ke bambunya itu ke situ. Biar udah banyak, akhirnya kita shock, mundur, tapi bukan untuk lari, tapi atur barisan, gitu sih. Itu keren juga sih. Subutnya juga keren karena Subutnya keren juga gue akuin. Censinya juga keren, ngatur barisannya. Gitu sih. Itu lu di angkatan berapa Pak udah saat itu? Itu 14-13. 14-13 kan kayak.
15 itu 14, 13, 15. 13, 14, 15. 13, 15. Yang ngebawa siapa tuh waktu itu Chensi-nya? Ingat nggak? Yang bawa siapa ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Serentak aja gitu. Serentak aja. Ngalir aja. Lalu kali yang bawa? Agak. Bukan. Bukan. Mungkin ada lagi kejadian-kejadian yang ada semacam sih. itu yang lo ingat lagi. Apa Ada, mungkin ada. lo punya judul baru? Enggak sih. Enggak semua part gue judulin itu doang. Ada lagi tapi? Ada. Yang mana nih? Itu waktu itu kalau nggak salah gue lagi launching alma mater angkatan gue. Launching alma mater 13 berarti 14. Oke. Cuman yang ikut campur gitu. Yang adik kelas gue mau ikut Ayo, kakak kelas gue ngikut Ayo juga. Oke. Karena gue jalan dibawa sama salah satu angkatan gue ke Velbak. Ke Velbak. Ya emang janjian sama sebenarnya sama KR. Sama KR. Gitu. Ke Velbak nyatanya janjian sama KR. KR. 29. Ya, Nah, terus dicaloin sama salah satu kakak kelas gue lah di situ. Itu gue nggak boleh naik motor. Kita ngetuk dari situ naik metro. Kita berhenti di Barito karena dijaga sama polisi tuh. Akhirnya kita cabut jalan ke arah Limau. Sedikit kecot tuh sama anak Limau. Karena anak Limau kayak nongkrong, kita lewatin kayak risih gitu kan. Tapi itu kecot kecil lah. Nggak apa-apa akhirnya lewat. Set. Karena mereka juga nggak berani sih kayaknya, ramai banget Chensi kan. Itu full BR juga kan. Akhirnya udah kita tetap ke arah Velbak. Sampai Velbak kalau nggak salah jam 6, jam 7 lah. Dan KR nggak kunjung datang cuy. Kabar si Pangsiur tuh kan, katanya KR-nya nggak mau keluar lah, katanya KR-nya males bukan kelasnya kita lah, ngeladeninnya. Udahlah, akhirnya gue hopeless karena itu udah kita tuh udah diintai sama Intel. Udah diikutin terus. Gue inget banget itu pakai Avanza hitam, banyak juga di dalam orang juga banyak di dalam. Risih juga tuh kita di situ. Kita di Velbak, Velbak itu kan ada kayak akuarium gitu kan di tengah-tengah itu. Kolam gitu kan. Tuh sampai kita takutnya tuh biar kita masukin di dalam kolam tuh. Kita masukin di dalam kolam. Oh, zaman dulu masih ada ya? Iya, masih ada tuh. Akhirnya udah deh, kayak nggak mau keluar tuh, entah gimana, udah cabut aja deh. Terus dengar kabar gue rame nih. Ya udah, akhirnya kita keluar nih. Dan itu 2 dari Velbak ke 6 jalan kaki cuy. Anjir. Udah kayak maraton itu. Terus. Akhirnya udah jalan kaki dengan kondisi kita bawa BR tuh dari situ. Bawa BR sampai di mana tuh? Belakang gor tuh PLN kan tuh. Iya. Itu kita udah atur barisan. Ini ke Taman Gor kan? Taman Gor. Kita kan ngelewatin Bulungan dulu tuh. Iya. Kita masuk dari arah sebaliknya. Kan kalau dari Chensi kan ke sini. Iya. Kita dari sebaliknya. Oke, tahu. Ya. Jadi belakangnya Gor gitu. Niat hati sih mau ngagetin aja ya. Karena pasti mereka ngiranya kita pasti lewat sana kan. Ya udah. Jadi kita masuk, kita goreng. Bener, ternyata udah rame goreng. Udah siap, bambunya udah panjang-panjang lah waktu itu. Udah naik ke atas semua bambunya. Cuman yang gue heranin ini dia di dalam tamannya aja nggak mau keluar. Iya. Nahan di dalam taman. Iya, dan gue gimana ya, mau ribut ini gimana cuy? Iya. Masa mau bagi 2 gini kan nggak mungkin. Iya. Taman dia kan segitiga gitu soalnya. Pasti power kepecah 2. Takutnya malah salah satu kelompok ini jebol atau gimana kan kita lakukan. Jadi kita tetap jadi satu. Akhirnya kita baca-bacotan aja tuh di tengah-tengah pagar itu sambil jalanan. Akhirnya gue pribadi kesel juga sih. Udah jauh-jauh tapi nggak disambut meriah juga sama Gor itu. Akhirnya gue memberanikan diri sendirian masuk ke dalam taman tuh. Oke. Tanpa banyak pikir, masuk aja dah, kentang ya kan? Kentang banget. Waktu itu gue cuman model apa ya? Anduk yang gue lilit di kedua tangan gue. Karena gue pikir ya paling lawan Gor ya paling benda tumpul lah kebanyakan. Bambu pasti. Kebanyakan. Iya, bambu kan. Karena emang ciri khas dia kan dari dulu bambunya. Ya udah. Akhirnya gue bentrokin, gue masukin ke dalam. Dan akhirnya gue menang cuy di dalam situ. Ya emang kayak biasa aja sih, maksudnya lawannya kayak bambu-bambu aja gitu. Lalu anduk doang, tangan kosong. Anduk. Maksudnya kenapa lo nggak megang BR? Ya, gue nggak mau ngebacok sih sebenarnya orangnya. Kasihan sebenarnya. Karena emang ya gue seru-seruan doang sih kan. Zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang gitu. Ya udah masuk. Gue masuk. Mereka udah mundur. Entah kenapa, gue nggak tahu di dalam itu ada satu polisi sebenarnya. Polisi. Akhirnya gue lagi fokus buat nangkep gornya.
tiba-tiba polisi mau nangkap gue sambil megang pistol gitu kan. Dia nembak pistol persis di samping kuping kiri gue. Cuma ke atas kan? Ke atas, cuman bikin kuping gue gak bisa denger. Karena saking dekatnya tuh becengnya dia sama kuping gue. Iya. Tuh gue gak bisa denger, akhirnya daripada gue kenapa kan, akhirnya gue lepas bambunya mereka, gue lari sebisa mungkin ke pagar, gue loncat. Iya. Ya kan, gue loncat, terus itu untung ada mobil cuy. Kalau ada mobil, habis gue kelindes. Iya. Karena gue pastinya mau tiduran, bener-bener tiduran di jalanan. Saking paniknya gitu sama polisi kan. Akhirnya ngeliat samping kanan kiri, teman-teman gue udah kalang kabut nih. Kalang kabut biar. Karena tembakan polisi itu? Iya. Karena pas gue keluar, polisinya ternyata gak cuma satu. Rame. Dan nyaru juga. Dan semuanya megang pistol. Sampai akhirnya gue cabut ke arah Blok M Square tuh. Iya. Ya kan, Blok M Square. Gue ngeliat, terus gue yang ngumpet di samping gerobak. Gue inget banget gerobak nasi goreng. Ya gue selamatin sama ibu-ibu di situ. Selamatin lah. Lewat teman-teman gue, samping-samping lewat teman gue. Akhirnya gue ngeberaniin diri buat masuk ke bis. Gak tahu itu bis apa. Gue masuk bis. Akhirnya alhamdulillah dia menuju ke arah Fatmawati. Otomatis ngelewat Censi kan. Lu sendiri tuh? Berdua sama teman gue. Oh, berdua. Jambai namanya. Terus nyampe di Censi. Cuman bukan bahagia yang gue temuin cuy. Sedih aja ngelihat pas balik teman-teman gue udah gak lengkap. Udah gak lengkap. Hilang-hilangan. Dan dengan kabar beberapa ada yang di mob sama anak gornya, beberapa alumni gor. Kok bisa maksudnya ketangkep kali? Tangkep. Oh mungkin pas di situ ketangkap polisi. Iya. Terus enggak. Beberapa ada yang benar-benar ketangkap sama polisi. Beberapa ada yang mencar ketangkap sama alumni gor yang dia ngerazia anak Censi pada saat itu. Oke. Jadi kena di mob, udah saling ke polisi. Ya udah. Itu sih gue sedihnya cuy. Karena emang kita kan berjuang bareng-bareng kan waktu itu. Iya. Di barisan pas ngumpul kondisi nggak lengkap. Kayak gimana gitu. Akhirnya terus yang ketangkap polisi gimana? Akhirnya diurus sama keluarganya masing-masing. Cuman sebenarnya kentang juga ya udah datang ke taman. Mungkin ya gornya mungkin panik juga kali ya. Daripada dia ngebentrokin kena, mending dia di dalam taman. Mungkin dia nggak pede juga sih kayaknya. Karena emang gue tahu itu kita full bayar banget. Siap banget lah ya. Siap banget. Kayak bakal seru juga sih kalau ketemunya KR mungkin ya. Mungkin ya. Untungnya nggak ketemu, jadi ya. Nggak ada pendarahan di antara kita. Betul. Pertama ada Batalion, Basilus, Basoka. Yang gue paling akuin banget sih, yang paling aktif di dunia tawarannya Batalion.